Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Tema-temanya tentang penjajahan, tentang merdeka, tentang kebebasan seperti itu ya. Jadi tema bulan Agustus, tema besarnya adalah Kristus menghancurkan belenggu penjajahan dosa. Hari ini kita awali, kita mungkin sudah merdeka, ya. Tapi kadang-kadang ada ritual-ritual, ada kebiasaan-kebiasaan lahiriah yang membelenggu kita. Kadang-kadang kalau kita nggak melakukan hal ini, rasanya kok gimana gitu ya. Rasanya kurang pas, rasanya hari ini sial. Karena hari ini saya lupa ini, lupa itu. Suatu kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita terbelenggu. Nah, hari ini kita mau bebas dari hal itu ya. Ritual itu cara melakukan sesuatu yang dilakukan dengan cara yang sama secara berulang. Jadi tetap kita punya ibadah ya seperti ini. Udah hafal belum urut-urutannya kira-kira? Wah pasti gini. Gereja lain juga modelnya lain lagi. Liturginya urutannya ya begini ya. Itu ritual. Suatu cara yang dilakukan berulang-ulang. Dan bukan hanya pada agama tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini coba lihat. 50 ritual pagi miliarder dunia. Banyak bukunya. Kalau Anda ingin mau jadi miliarder, jadi jutawan, miliarder. Wah cari bukunya saudara. Apa 50 ritual pagi yang dia lakukan? Mungkin salah satunya minum kopi setiap jam 6:05 pagi. Wah gitu ya. Kalau lebih, wah nggak bisa. Kalau kurang nggak bisa. Minum kopi tiap pagi. Hati-hati saudara, saya kasih tahu hati-hati. Jangan kebablasan. Karena minum kopi tiap pagi ya bisa jadi miliarder. Tapi kalau bablasan jadi pendeta seperti saya. Karena saya minum kopi tiap pagi juga saudara. Kebiasaan saya minum kopi. Ya, nggak jadi miliarder. Jadi pendeta. Nah, tapi apakah minum kopi lalu jadi miliarder? Ya enggak juga ya. Kebiasaannya aja bisa kita tiru. Enggak juga, enggak apa-apa. Atau kebiasaan-kebiasaan yang lainnya saudara-saudara. Membaca buku seminggu 7 buku. Ada. Membaca buku terus. Ada seperti itu. Coba dicari bukunya. Dan ini khas Indonesia. Bangun tidur terus. Siapa sungguhan bangun tidur terus mandi? Ayo, angkat tangan. Ya, rasanya bangun tidur, ku terus. Ya, tiap pagi begitu. Saya punya kebiasaan saudara dulu waktu punya anjing. Bangun tidur itu dibangunkan anjing saya pagi-pagi. Terus dia minta apa? Minta pup. Jadi saya tiap pagi buka pintu. Kalau enggak dia pup di dalam. Begitu ya. Kebiasaan karena anjingnya tiap jam 5 pagi bangunin saya. Nah, istri saya punya kebiasaan. Kalau tidur malam ya, tidur malam itu spray tempat itu harus dikebut dulu. Ya. Terus bersih kayak apa juga harus dikebut dulu. Kebut. Habis itu disapu pakai sapu lidi. Kalau itu belum dilakukan, dia tidur, gak bakal tidur. Nah, kadang-kadang saya jengkel, karena saya tidur duluan, dibangunin. Belum dikebut, belum disapu. Waduh, sekali 2 kali masih sabar gitu ya. Ketiga kali, 4 kali marah saya. Aku ini udah tidur, kamu bangunin hanya gara-gara ritual seperti ini. Wah, dia sadar juga, iya ya. Ya, tapi dia gak kehilangan akal. Saya tidur, ya, saya kan tidur enggak kakinya begini, tangannya gini, enggak, lurus gini ya. Bagian dia untuk tidur, itulah yang disapu. Jadi ritualnya tetap jalan saudara. Disapu. Nah seperti itu. Sampai sekarang saya juga heran itu. Kamu enggak bisa enggak disapu tuh. Aduh gatal semua. Padahal sudah disapu. Kadang-kadang saya itu berinisiatif. Saya kebut, saya sapu, saya ngomong. Sudah loh, sudah saya kebut, saya sapu. Saya tidur, diam-diam nyapu lagi. Kalau bukan tangannya nggak bisa. Waduh kasihan sekali ini. Gimana cara mematahkan belenggu ini gitu ya. Nah
Ada lagi khas Indonesia. Pada hari Minggu. Coba teruskan. Bapak-bapak. Nah, ini masalah saudara. Kepala keluarga. Pada hari Minggu jangan ajak keluargamu berlibur. Boleh berlibur, tapi ajak keluargamu ke gereja dulu. Ya, kepala keluarga pada hari Minggu, ku bangun pagi, ku siapkan anak-anak, istri untuk pergi ke gereja, habis itu pergi ke mall, pergi ke gunung, terserah saudara-saudara. Ini harus menjadi kebiasaan yang baik. Tapi masalahnya pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, ayahnya tidak mengajarkan untuk pergi ke gereja masalahnya. Ya, kepala keluarga, ayah memimpin keluarga, tapi juga sebagai pemimpin, dia adalah pemimpin rohani, menjadi imam. Ayo ajak keluargamu pergi ke gereja. Bapak-bapak ya, kalau bapaknya lupa, ibu-ibu tolong diingatkan. Pak ke gereja sih, baru ke mall. Nah gitu ya, Pak ke gereja dulu baru ke Batu, boleh ajak saya. No problem, kita sama-sama pergi. Nah itu saudara ritual-ritual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi janganlah menjadi belenggu saudara. Ada orang kalau mau pergi, itu rumah dilihat. Kalau belum 3 kali dipegang-pegang gini, gak tenang hatinya. Ya, ini masalah saudara. Semua udah bantu, udah dikunci, sudah. Kalau bukan tangannya yang gini, belum puas. Waduh, kasihan saudara. Ini membelenggu saudara ya. Baik, lanjut. Nah, kasus di jemaat-jemaat di Galatia, kita baca dulu ya. Galatia 6 ayat 1 sampai 18. Kita baca sama-sama kasusnya apa ini. Ya. Kita baca sama-sama, bisa ditampilkan ayatnya. Saya ayat 11, jemaat ayat 12 sampai 18 ya. Baik. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Nah, Paulus mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ayat 1 dan 2, pasal 1 ayat 2. Itu dikatakan jemaat-jemaat, bukan satu jemaat. Jadi Galatia adalah suatu daerah yang besar, di daerah Turki sekarang banyak jemaatnya. Dan surat ini diarahkan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Nah, di sana ternyata saudara-saudara, orang Kristen terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena Galatia bukan di daerah Palestina. Dia di daerah Asia Kecil, di daerah Turki. Jadi banyak orang Yahudi dan juga banyak non-Yahudi menjadi Kristen. Tetapi masalahnya saudara, orang-orang Yahudi yang punya kebiasaan untuk menyunatkan dirinya. Itu memprovokasi jemaat untuk, kalau kamu mau selamat tidak cukup beriman saja, tapi harus disunat seperti kami orang Yahudi, umat Allah. Untuk menjadi umat Allah harus disunat. Nah, dan mereka cilaka ya saudara, menuduh Paulus sebagai rasul palsu. Karena Paulus dengan tegas mengatakan sunat itu tidak perlu untuk memperoleh keselamatan.
Ayat yang terkenal, yang biasa di Karni Ilyas program apa itu? Karni Ilyas, Lawyers Club ya kalau nggak salah ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Wah, ini selalu diulang-ulang. Jadi memang seseorang yang mengatakan kebenaran, bagi orang yang tidak benar, dia akan menjadi musuh, saudara. Jadi ada pertentangan yang hebat antara guru-guru palsu yang mengajarkan Injil yang lain kepada jemaat di Galatia dengan Paulus yang mengajarkan Injil Kristus. Nah, saudara, persoalan utama itu meliputi dua pertanyaan. Apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu-satunya syarat untuk selamat? Paulus dengan tegas, ya, tidak ada yang lain. Iman kepada Kristus itu cukup dan tidak perlu ditambah-tambah. Tapi orang-orang Kristen yang dari latar belakang Yahudi berkata, ketaatan kepada upacara dan peraturan agama Yahudi yaitu sunat diperlukan untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Jadi ini masalah saudara-saudara. Ya. Bagaimana untuk mendapatkan keselamatan yang satu dengan cara yang luar biasa hanya oleh Yesus saja dia bisa diselamatkan, yang satu ditambah-tambahi dengan adat istiadat orang Yahudi. Bukankah itu ciri-ciri orang-orang Farisi, saudara? Menambah-nambahi hukum Taurat, membebani umat Allah dengan beban yang mereka sendiri tidak mereka lakukan. Gereja tidak mengajarkan hal itu, saudara. Ini adalah persoalan esensi kekristenan dengan menonjolkan ritual agama. Orang-orang Yahudi sangat bangga dengan ritual agamanya. Dengan kebiasaan-kebiasaan adat istiadatnya. Pada satu kali Yesus, murid-muridnya makan, lupa cuci tangan. Bagi orang Yahudi itu najis. Yesus mungkin garuk-garuk kepala ya. Apa hubungannya gak cuci tangan sama najis? Kalau gak cuci tangan hubungannya dengan kesehatan masuk akal saudara ya. Tapi dengan najis, sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, itu tambah-tambahan orang Yahudi saja. Yang suka menonjolkan ritual agama. Kalau saya melakukan hal ini, aku lebih rohani daripada kamu yang tidak melakukannya. Jadi mereka tidak mengerti yang namanya esensi dan yang namanya kebiasaan atau ritual. Nah, Paulus saudara, sebelum dia menjadi orang Kristen, 1 Timotius 1 ayat 13 mencatat, dia adalah seorang penghujat, dia menolak Kristus, dia penganiaya murid-murid Kristus, bahkan dikatakan dirinya sendiri adalah seorang yang ganas, artinya kalau perlu dibunuh, dia setuju, saudara-saudara. Karena apa? Masalah ritual agama, Paulus dengan bangga mengatakan, aku dari suku Benyamin. Aku disunat pada umur 8 hari. Aku berguru kepada Gamaliel, guru yang hebat. Dan aku lulus menjadi pengajar yang luar biasa. Dan saking luar biasanya, dengan kebanggaan untuk mengikuti tradisi adat istiadat itu, dia memburu orang-orang yang tidak mengikuti dia. Jadi terjadi apa? Radikalisme, saudara-saudara. Terjadi masalah dengan orang yang membanggakan caranya dia beribadah. Dan itu terjadi sampai sekarang. Kalau bukan dengan cara saya, engkau tidak layak menyembah Tuhan. Siapa yang berkata demikian? Yang melayakkan engkau menyembah Tuhan itu Tuhan sendiri. Bukan satu cara, cara ini, cara ini, cara ini. Wah, itu masalah, saudara. Karena Paulus pada saat dia belum berjumpa dengan Kristus, pada waktu dia berjalan ke Damsyik, dia melihat cahaya yang luar biasa membutakan matanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Dia berjumpa dengan Kristus dan di situ dia hancur segala kesombongannya. Hancur segala kebanggaannya. Karena hanya melalui Kristus seseorang dapat diselamatkan. Esensi untuk menyembah Tuhan
Perjanjian lama mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwa ragamu. Itu yang tidak dipahami oleh Paulus, tapi dia menitik beratkan, menekankan, menonjolkan adat istiadat dan ritual-ritual yang harus dilakukan, tidak boleh salah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga orang Yahudi, dia dari keturunan Yehuda. Disunat juga pada umur 8 hari. Dia juga belajar firman Tuhan. Bahkan orang-orang mengakui dengan pengajarannya, engkau mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat lainnya. Tapi Yesus tahu esensi dari hukum Taurat, yaitu kasih, saudara. Sehingga bagaimana dia mencurahkan kasihnya kepada umat manusia. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tapi kepada segala bangsa. Dia taat sampai mati. Dia mencurahkan darahnya dan dia memberikan segala-galanya untuk saya dan saudara. Dia tergantung di kayu salib karena esensi dari menyembah Tuhan adalah kasih, karena Allah adalah kasih, saudara. Bukan seperti Paulus, berbeda dengan saya, engkau harus dibinasakan. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Yesus, dia menyempurnakan hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Paulus, sesempurnanya dia melakukan hukum Taurat, banyak gagalnya. Hanya Yesus saja, saudara. Oleh karena itu, di dalam Yesuslah ada keselamatan, tidak ada yang lain. Kekristenan sebagai agama bukanlah hal yang penting. Karena agama itu syarat dengan ritual, dengan tata cara, dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan tradisi-tradisi. Agama adalah cara manusia mencapai Allah. Tetapi kekristenan adalah Allah yang mencapai manusia. Agama mencari Allah, tapi kekristenan Allah mencari manusia. Sehebat-hebatnya ritual agama, sesaleh-salehnya ritual agama, dia tidak akan pernah mencapai Allah. Karena dia nggak pernah ke surga, saudara. Tapi logos, firman yang dari surga datang ke dunia mencari manusia, itulah yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau kita memandang kekristenan hanya sebagai agama, itu tidak penting. Tetapi kekristenan sungguh-sungguh Allah yang mencari saudara dan saya. Kekristenan adalah tentang esensi. Esensinya apa? Adalah ciptaan baru. Agama, seluruh agama, bagaimana manusia mencari Allah, itu berasal dari benih Adam. Adam itu manusia lama, berdosa, saudara. Dan turunannya juga berdosa, dari dulu sampai kiamat. Berdosa dan tidak akan pernah tidak berdosa. Itu manusia lama. Tetapi menjadi ciptaan baru harus dari benih yang baru. Yesus Kristus bukan dari benih Adam. Dia adalah dari benih Roh Kudus. Sehingga di dalam dia ada yang namanya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Hanya di dalam Kristus saja, saudara, ada keselamatan. Dan selamat itu berarti Anda menjadi baru. Bukan produk lama. Bukan direnovasi. Yang lama direnovasi ya tetap lama. Ini betul-betul baru, saudara. Dasarnya baru, iman kepada Kristus. Bukan tentang ritual agama. Kekristenan itu esensinya menjadi ciptaan baru, bukan tentang ritual. Nyanyian, ya, bagaimana kita menyanyi sejak kecil, tapi kalau Anda belum menjadi ciptaan baru, nyanyian itu sia-sia, saudara. Menjadi hobi saja, menjadi kesenangan diri saja. Ibadah, saudara-saudara, kita beribadah mungkin dari kecil, tapi kalau engkau belum menjadi ciptaan baru, ibadah itu akan sia-sia. Karena ibadah kita diterima karena Allah menjadikan kita layak untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ibadah orang Kristen bukan ibadah yang bersaing. Karena dalam ciptaan baru itu ibadah itu dilakukan secara apa? Sungguh-sungguh,
melakukan yang terbaik. Di dalam ciptaan baru, segala ibadah itu berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang berkenan adalah jika Allah hadir di tempat ini. Amin saudara. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi kita tidak perlu bersaing sama gereja-gereja lain. Ukurannya adalah Allah hadir tidak di sini. Tuhan Yesus hadir tidak di sini. Bukan caranya. Ya, kita punya kebiasaan bukan? Kalau lagu slow tenang. Tapi begitu hype lagu itu langsung tepuk tangan ya. Ada gereja saudara, walaupun lagunya hype yang menengahin. Karena kebiasaannya begitu. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Tuhan. Ya dia diam aja saudara. Ya jangan menghakimi, oh kurang rohani, gerejaku rohani. Jangan salah saudara, ada gereja dari awal sampai akhir tepuk tangan terus. Apakah itu lebih rohani? Kan tidak saudara. Ada juga gereja supaya lebih keren gitu ya. Tuhan hadirlah, ayo kita nyanyi dengan lebih semangat lagi. Kita hadirkan Tuhan di tempat ini. Mana bisa? Emang kita pawang apa? Tapi banyak seperti itu supaya lebih keren gitu ya. Tuhan hadir atas kemauannya sendiri. Dan iman kita mengatakan bahwa Tuhan hadir kepada orang-orang ciptaan baru. Oleh karena itu Fortune dan Salam kita mengatakan apa? Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau bukan Tuhan ibadah ini tidak ada saudara. Jadi nggak usahlah jadi kayak pawang yang menghadirkan hadirat Tuhan gitu. Saya yakin Tuhan hadir di sini sesuai janji firman Tuhan. Nah, liturgi macam-macam saudara. Liturgi gereja itu macam-macam. Jangan liturgi kita paling bagus, liturgi sana kurang bagus. Engkau di sini selamat, di sana tidak selamat. Enggak saudara. Ya. Baptisan, wow saya sudah dibaptis 7 kali. Saya lebih selamat dari kalian. Waduh, masalah saudara. Perjamuan kudus, kita pakai roti. Ada yang pakai singkong saudara. Dan ini terjadi pakai singkong karena roti itu sangat mahal. Barang mewah bagi orang-orang dari gereja-gereja tertentu. Singkong. Yesus ibadah pakai roti, sakramen perjamuan kudus pakai roti, engkau pakai singkong, gak sah. Ini masalah saudara-saudara. Ya, bukan itu, tapi esensinya. Apa makna perjamuan kudus? Apa makna baptisan? Ada yang diselam, ada yang dipercik, yang selam ngomong, aku lebih suci dari kamu, aku lebih rohani daripada kamu yang dicelap, dipercik atau yang dikucurkan. Ya. Bukan caranya, tapi masalah esensi. Silakan baca masalah ritual baptisan di sini. Ya. Bukan cara saudara. Esensinya penting. Apa makna baptisan itu? Nah ini kekristenan mencari esensi. Sesuatu yang core, yang utama. Ya, bukan soal kecanggihan teknologi. Atau di Galatia juga banyak penyembah berhala saudara. Mereka punya liturgi atau punya ibadah itu yang ketat dan rumit, salah sedikit, bengkok sedikit, derajatnya kurang sedikit, gak sah. Ya, mereka ngomong semakin ketat dan semakin rumit, maka ini semakin benar. Ini masalah saudara. Kekristenan bukan masalah ritual. Ritual-ritual ini penting. Baik kalau engkau menjadi ciptaan baru. Barang siapa telah menjadi ciptaan baru, dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Siapapun, dimanapun, kapan saja melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah esensi menjadi ciptaan baru. Tidak ada agama dengan segala ritualnya membuat seseorang menjadi ciptaan baru. Engkau ikut paduan suara, dari kecil sampai tua tidak akan pernah menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru siapa? Menjadikan hanya Yesus Kristus. Pada satu kali saya melihat paduan suara besar, orkestra besar, nyanyikan haleluya. Tapi ada yang begini. Karena ini sebagai seni saja. Sebagai hobi saja. Apa maknanya? Enggak ada.
Tapi begitu kita nyanyikan haleluya, puji Tuhan. Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, itu baru ada maknanya. Karena kita sudah diselamatkan. Segala puji-pujian kita, segala persembahan kita, itu ada maknanya. Nah, terakhir saudara, ayat 14. Ya, saya akan bacakan ayat 14. Bisa dikeluarkan ayat 14? Oh, ini dia. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah. Ya, ini Paulus ngomong. Dia disunat, dia menjadi orang Yahudi. Dia sekali-sekali tidak mau bermegah dengan hal-hal itu. Karena itu tidak membuat dia menjadi ciptaan baru. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, ingat salib pada saat itu adalah cemoohan, hinaan. Orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Tapi justru Paulus bermegah dengan apa? Salib Kristus. Karena dalam salib Kristus itu nyata kasih Allah yang tak ternilai, tak terhingga, tak terpikirkan, tak terduga oleh akal budi manusia. Allah Bapa mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Mati mencucurkan darahnya, menghapus dosa-dosa saudara dan saya. Menghapus dosa isi dunia. Itulah yang Paulus banggakan. Bagi orang itu tidak bisa dibanggakan. Tapi bagi Paulus itulah yang aku tinggikan. Hatiku sekarang kepada Kristus. Hatiku sekarang kepada pengorbanan Kristus. Hatiku sekarang tertuju kepada kasih Kristus. Bukan kebanggaan-kebanggaan, ritual-ritual agamawi. Itu semua tidak ada artinya jika Kristus tidak disalib. Saudara-saudara sekalian. Jika kita semua orang yang sudah percaya, arahkan hatimu kepada Kristus yang disalib itu. Tidak perlu lagi kita pusing dengan cara orang lain beribadah, mungkin berbeda dengan kita. Iya saudara-saudara, caranya berbeda-beda. Ada gereja kalau ibadah ini digelapkan, di sini terang. Ya, filosofinya saya nggak tahu, mungkin adalah dunia yang gelap melihat salib yang terang, ya bisa juga gitu ya filosofinya atau konsepnya seperti itu. Kalau kita enggak, kita ada anak-anak terang, jadi harus terang semua, ya enggak apa-apa. Ya. Jadi jangan jadi masalah, di sana lebih rohani, wah gelap sini terang, itu kan pancaran dunia gelap, surga yang terang. Ya kita ngomong, kita terang enggak masalah, mau digelapin juga enggak masalah. Ya, tapi itu bukan jadi perdebatan karena esensinya salib Kristus itu saudara-saudara. Bertepuk tangan atau tidak bertepuk tangan bukan jadi masalah lagi. Lagu-lagu yang kita nyanyikan yang penting apa? Pengajarannya Alkitabiah. Ayo diatur dengan baik. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Zaman reformasi saudara, Calvin mengajarkan cuma Mazmur yang boleh dinyanyikan. Mazmur. Sekarang kita nyanyi Mazmur. Sekali-sekali ya. Seperti rusa itu Mazmur. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Nah, itu juga Mazmur ya. Tapi enggak selalu. Tapi Calvin sadar, gereja-gereja sadar. Karena firman Tuhan juga mengajarkan, nyanyikan lagu Mazmur, nyanyikan lagu rohani, nyanyikan juga lagu him. Himnya zaman Yesus dengan himnya sekarang beda saudara. Tapi itu sudah jadi persoalan, karena intinya memberikan yang terbaik untuk Kristus yang mati di kayu salib itu. Nah yang kedua saudara, disunat atau tidak disunat tidak ada artinya. Pak, saya sudah disunat, ya silakan, nggak masalah. Ya, ada budaya kita disunat untuk kesehatan, no problem. Disunat karena tradisi keluarga, no problem. Tapi itu tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Tidak ada sangkut pautnya untuk masuk surga. Karena itu hal yang lahiriah. Bukan lagi menjadi syarat untuk diselamatkan.
tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan Anda adalah ciptaan baru hari ini. Hanya di dalam Kristus saja engkau menjadi ciptaan baru. Hanya di dalam Kristus saja yang bukan dari benih Adam itu, yaitu benih Roh Kudus, menjadi ciptaan baru. Saudara sekalian, saya mau Bapak Ibu sekalian tundukkan kepala. Dan arahkan hatimu kepada salib Kristus. Di mana Kristus tersalib, mencurahkan darahnya habis sampai mati untuk menghapus dosa-dosa saudara. Saya dan saudara adalah manusia lama, benih dari Adam, benih manusia lama. Hukumannya adalah dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dalam Kristus, engkau dan saudara, Tuhan jadikan baru. Saya mau saudara berdoa, mengucap syukur atas kasih Tuhan, minta ampun. Jika kita selama ini sombong dengan ritual-ritual yang kita lakukan, kita sering menjudge, menghakimi orang lain. Bapa yang di surga, ampuni kami. Sebagai ciptaan baru, kami sudah diselamatkan. Dan biarlah mulai hari ini, kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, di gereja ini, di tempat kerja kami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, kami mau melakukan yang terbaik. Dan kami mau memberikan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Bapa. Biarlah kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hatimu, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Kesenangan surgawi sudah engkau dapatkan, yaitu hidup kekal. Dan biarlah hidupmu menyenangkan Tuhan. Minta ampun kepadanya bila selama ini engkau masih berlaku sebagai manusia lama, penuh dengan kesombongan, mempertahankan yang tidak perlu, tapi lupa dengan yang esensi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Jemaat sekalian, sebagai ciptaan baru, ayo berdiri, kita nyanyikan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku.
Tuhanku. Jemaat sekalian,